Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Salma Guswinta dari Universitas Krisnadipayana dengan NIM 237023159. Jadi hari ini saya akan membuat video tentang proyek UAS mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi di sini eh, kita disuruh ada proyek dataset gitu. Di antaranya tuh soalnya itu seperti ini. Pada proyek ini telah disediakan video dan materi pembelajaran untuk program pengenalan wajah berbasis Neural Network dengan memanfaatkan library OpenCV dan Crush.io. Ikuti tutorialnya untuk membuat program pengenalannya. Oke, di sini ada main objektif. Ini ada yang pertama itu ada tambahkan dataset wajah yang digunakan dengan wajah kalian dan juga dari dataset yang ada pada link ini. Jadi link ini ya. Dan abis itu ini didemokan program yang kalian buat dengan membuat video yang diupload di YouTube. Dan disertakan pada pengumpulan assignment ini, video demo harus bisa menunjukkan kemampuan program yang kalian buat untuk mengenali wajah kalian. Dan bisa deteksi wajah orang lain yang tidak dikenal. Oke, ini cukup mudah ya. Terus yang kedua, gunakan dataset waifu di link ini. Oke, ini ada link dataset tentang waifu ini guys. Di sini untuk memodifikasi program yang telah kalian kerjakan di soal nomor 1 agar bisa mendapat waifu yang cocok dengan tampang kalian masing-masing. Ya, seperti ini. Terus ini ada tambahan lagi notes untuk mahasiswi karena tidak menemukan husband di dataset koperasi maka dipersilakan kalau mau menggunakan husbando dataset yang ditemuin. Oke. Jadi karena ini semuanya waifu, saya akan menggunakan husbando yang dimana itu adalah kayak anime tapi yang karakter cowoknya. Oke, let's get started. Oke, langsung saja. Awal-awal kita buka VSCode dan buat folder. Terus habis itu kita bikin folder ini. Kalau aku ininya UAS ya guys. Terus langsung dimasukin datasetnya. Terus ada di sini dataset ada dua gitu ya guys. Ini ada yang husband face itu tuh kayak gambar anime itu gitu ya guys tuh. Ini ada banyak banget sekitar mungkin ada 200 atau 300-an sebanyak itu ya guys karena buat nyocokin muka. Terus habis itu ini ada non face yaitu data kayak foto wajahnya gitu ya. Ini ada banyak juga. Terus di sini juga ada fotoku juga, foto saya juga di sini. Dan seterusnya ada face trend. Oke, lanjut ke face trend. Oh, sebelum itu aku akan saya akan ngasih tahu tentang di foldernya ya, guys. Untuk folder kita bisa lihat di sini. Saya masukin ke dokumen di ini di C, di sini ada UAS. Jadi dimasukin ini semuanya ini dataset, Meet CWL dan lain-lain, face trend, label map dan model CNN crop. Ini yang CNN-nya guys. And then di sini itu struktur terkait itu ada model model CNN. Wait, di sini ya ada model CNN-nya. Terus ada ini yang buat datasetnya ini non-face. Kenapa non-face? Karena untuk dataset diri gitu ya di sini. Jadi nanti dia itu bisa ngedetect wajah kita dengan wajah si husbandnya ini. Terus terus ini ada dataset dirinya. Ini dikasih JPG atau PNG buat nama datasetnya ini ya guys, buat dari sininya itu. Terus habis itu ada nih buat label di kameranya. Aku namanya Princess karena ya pengen aja. Terus di sini ada labelnya itu ada husbando. Ini buat yang nanti di bawah title gitu ya guys. Terus ini kalau person ini kalau misalkan
beda, bukan bukan nama apa ya ngomongnya, bukan targetnya gitu ya guys. Terus habis itu ini ada label to index, terus ini sama aja nih ada label code, terus ini label map, label name, terus dataset diri, bla 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 bla. Ini terus ini ada proses trainingnya. Ini bisa untuk memuat data dan memproses data gitu. Tuh, ini ada load phase data, ada Xtrain, Xpol, Ytrain, Ypol, gitu. Ini ada 6 kelasnya juga, ini buat di kelasnya. Di sini ada CNN modulnya juga, ini modulnya pakai sequential. Terus ini ada input shape, activation lagi, max polling 2D, flatten, Jason's activation, drop out, ada dance, ada 6 kelas juga nya. Terus di sini ada model compile, sini ada optimizernya si Adam, terus lulus kategori cross centropy, matriksnya akurasi. Tuh. Terus di sininya itu ada data husband.dir, itu buat datasetnya. Nih di sini ada dataset husband face. Ini husband face itu dari sini, dari dataset yang di atas. Terus habis itu ada nih ada embeddingnya. Ini salah ya guys, ini bukan waipu, ini aku salah ketik. Sorry. Oke. Ini maaf ya tadi typo belum dibenarin. Terus ini ada sebenarnya juga. Terus ini kayak ini kalau warning kalau misalkan gagal membaca gambar nanti ada outputnya. Terus habis itu ini ada kode angkanya. Terus ada simpan model dan label map. Oke. Ini semua bisa lihat sendiri. Ini terus ini ada uji kameranya langsung. Jadi untuk membuka kamera gitu nanti ada audio outputnya gitu ya guys. Terus ini ada color BGR to gray, BGR to gray, BGR to gray. Sini juga ada nih yang color CV-nya, CV2. Terus ini array, pred, confidence, label, colors, terus label juga ini ada tambahannya juga ya kayak cari sebenarnya terbaik kalau wajahnya tuh princess. Nanti kalau misalkan di title-nya tuh ada princess, berarti nanti uh, mereka tuh mencari husband yang terbaik yang lebih mirip untuk si princessnya ini. Oke, di sini juga nih aku tambahin princess. Dan yang terakhir itu ada kamera tes yaitu nanti di press Q, nanti itu exit gitu ya guys. Oke, langsung aja kita running. Karena dari sini kita akan searching comment prompt, maksudnya comment prompt. Sini kita open, oke, dan kita tunggu sebentar. Sini kita langsung masukin cd slash, terus cd nama eh nama ininya ya, nama folder. Kalau sini aku UAS ya. Dan dilihat juga kapital atau enggaknya. Kita pakai kapital. Oke, abis itu kita masukkan Python place underscore train dot sorry dot p. Nah dari sini kita tunggu dia itu lagi ngerunning. Karena ini sepertinya lumayan agak lama, jadi kita tunggu.
Karena kalau ditunggu ini lumayan terlalu lama, karena di sini kalau lagi nge-running itu kenapa lama? Karena dia itu me-loading semua data-data dari di sini. Jadi dia juga akan mencocokkan data dari si husbandnya ini sama dari muka sendirinya itu. Terus kalau misalkan udah kita running, ini label map dan mode CNN akan muncul dua file itu. Oke, lanjut lagi. Jadi di sini tuh ada nama princessnya. Terus di sini tuh di bawahnya ini ada nama dari kecocokan si animenya itu ya, si husbandnya itu. Dan gimana kalau misalkan bukan dia nggak ada dataset mukanya seperti ini, bisa dilihat ini adalah Tom Holland dan ini dia menjadi person 4. Oke, dan dia bukan princess. Dan coba kita lagi ini, aduh. Sini ada dia person 4 dan lagi di person 5. Dan gimana kalau misalkan banyak orangnya seperti ini? Nah ini itu jadi banyak banget jadi personnya. Jadi emang banyak banget orang-orangnya ya guys di sini. Dan seperti ini. Dan bisa dilihat di sini itu. Jadi tujuan program ini itu tuh untuk mendeteksi wajah dari live video dan mengklasifikasikan wajah berdasarkan model CNN yang ini, CNN Crop H5 ini, dan kayak menampilkan nama label dan tingkat kemiripan dan dari confidence -nya. Dan terus dan secara ilmiah proses ini tuh termasuk proses pengenalan wajah atau face recognition. Jadi sistem pengenalan wajah ini bekerjanya secara menangkap wajah dari kamera, terus melakukan seperti processing, grayscale, resize atau menormalisasi bentuk dan ekstrak numerik gitu kan. Dan di sini aku ngekstraknya itu pakai FaceNet. Jadi seperti ini. Sini. Dan kemiripan berdasarkan fitur wajah. Jadi seperti embedding space, seperti kemiripan berdasarkan fitur wajah. Di sini tuh kayak bentuknya tuh oval secara keseluruhan atau bulat atau lonjong, dan mungkin dari rasio matanya ini ya, rasio mata, hidung, mulut, atau pose atau ekspresi wajahnya gitu kan. Terus ada juga kayak angel wajahnya atau dari pencahayaannya yang kontras dari foto gitu kan. Dan kenapa sih mirip sama husband tertentu doang gitu kan? Karena wajah husband yang dicocokkan itu tuh kayak mempunyai struktur wajah yang proporsional, kayak simetris, kayak punya mata besar nih seperti ini, atau dari segi pose wajahnya sih yang kayak menatap sedikit gitu, terus kayak tatap-tatapan seperti ini tuh.
katanya ya kan. Tuh. Dan ini juga ada keterbatasan bias model. Jadi karena dibandingin wajah manusia dengan gambar 2 dimensi seperti anime-anime ini, itu tuh hasilnya tuh tergantung dari si reprocessing. Jadi kayak ini tuh anime ini direnderin kayak foto nyata atau edge atau diffraction atau ngeblur gitu, dan model face embeddingnya yang dipakai. Jadi nggak ada dilatih khusus buat bedain mana yang wajah asli manusia gitu. Jadi bisa aja salah deteksi seperti yang tadi saya kasih tahu gitu ya guys. Ini banyak banget cuy. Jadi kesimpulan ilmiahnya itu tuh dari faktor embedding wajah yang jadi kesimpulan ilmiahnya itu ada di faktor embedding wajah kamu atau wajah saya yang tadi tuh dalam gambar khas Bando. Jadi kayak berdekatan dalam ruang fitur. Terus ada juga kayak dari pose, ekspresi kayak senyum, terus ekspresi yang seperti wajah ini nih serius gitu, terus kayak mungkin lagi ngewink gitu. Terus mungkin juga ada sistem face recognition yang dia tuh nggak memahami proses konteks dari anime atau real gitu. Ini kalau kan animenya ya, ini kalau realnya itu seperti foto ini tuh. Oke. Nah ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga saya mendapatkan nilai yang lebih baik dari sebelumnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.